Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB The First Professional Polytechnic. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Januar Bagus. Jadi pada kesempatan kali ini saya melaksanakan tugas yaitu pelaksanaan perawatan harian atau biasa disebut P2H. P2H ini termasuk dari preventive maintenance. Jadi preventive maintenance itu atau P2H ini dia melakukan perawatan harian. Jadi setiap hari unit itu dia laksanakan perawatan gitu. Jadi unit itu sebelum beroperasi biasanya dilakukan perawatan dulu gitu. Apakah barangkali mungkin unit itu rusak, entah itu rusak dari minor atau majornya. Jadi kita usahakan biar si unit itu tetap stabil dalam standarnya. Itu fungsinya P2H ini gitu. Oke, saya akan lanjutkan ya terkait dengan tugas P2H. Jadi sebelumnya kita udah bahas P2H itu apa. Jadi kita langsung saja kepada unitnya. Nah, di sini yang pertama tugasnya itu yaitu memeriksa silinder dan hose, baik itu dari lift, angel maupun tail. Nah, ini kita lihat yang di lift. Nah, yang di lift ini kita itu harus lihat ini kondisinya masih normal apa enggak. Kalau untuk hose-nya kita lihat dia memiliki kerusakan apa enggak. Kerusakannya itu kayak contoh mungkin di hose-nya itu ada seperti baret atau apa ya? Ada kayak sedikit potongan gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan terlihat seperti itu alangkah baiknya hose-nya itu diganti. Barangkali mungkin entah bocor atau kenapa, sebaiknya diganti. Nah, kemudian pada di bagian silindernya kita lihat terdapat kondisinya masih bagus apa enggak ketika dioperasikan. Nah, lalu kebersihannya juga dicek. Ya, ini kan terlihat kotor ya di silindernya. Nah, setelah itu pada tugas yang ini silinder dan hose kita juga harus lihat tes fungsi lah. Jadi pada saat operasi kita harus cek semua, baik dari silinder maupun hose. Jadi seperti itu. Nah, lanjut yang kedua. Yang kedua ada baterai. Baterai itu ada di dalam sini kurang lebihnya. Nah, baterai itu yang kita cek ialah dia kondisinya masih bagus apa enggak. Nah, kondisi bagus itu pas kita cek dia harusnya masih ada alirannya. Dan juga yang kita cek pada baterai dia itu elektrolitnya masih ada apa enggak. Kalau misalkan tidak berada pada levelnya, kita tambahkan seperti itu. Nah, maupun radiator. Kalau radiator juga sama. Kalau radiator itu kita lihat kondisi radiatornya itu di sini. Ini masih normal apa enggak. Lalu airnya atau water kita lihat dia berada pada levelnya apa enggak. Kalau misalkan tidak berkurang semisal level dari airnya itu berkurang, kita tambahkan. Jadi seperti itu untuk radiator dan baterai. Nah, di sini kita ada pemeriksaan engine. Jadi engine ini di dalam sini. Ini kita lihat dia ada kebocoran oli apa tidak gitu, ataupun bahan bakarnya. Apabila misalkan mungkin ada kebocoran pada bagian engine, yang kita perlukan mungkin diganti pada bagian komponen tertentu. Nah, selanjutnya ada di transmission case. Transmission case juga pada bagian sini ya, transmission case di dalam ini. Nah, ini pun sama, terjadi kebocoran dan
dari oli maupun bahan bakar. Nah, kalau transmission case itu kebocoran oli biasanya. Nah, mungkin bisa dilihat kebocorannya itu dari bawah. Lanjut kepada bevel gear. Jadi bevel gear bevel gear case ini kita lihat dia bocor apa enggak. Biasanya ya itu bocornya terlihat dari bawah. Misalkan di sini nih ada bagian ini bocorannya di sini. Nah, kita lihat. Nah, itu bevel gear. Nah, steering clutch pun sama. Steering clutch dia cek pada bagian kebocoran. Ini oli ini jatuh apa enggak? Jadi seperti itu. Final drive pun sama. Final drive di sini kita lihat di sini ada kebocoran apa enggak nih di sini biasanya. Gelap gitu. Kalau misalkan ada kebocoran mungkin kita ada maintenance ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian track sprocket idler guard. Nah, track baik track frame maupun sprocket ataupun idler atau guardnya itu kita lihat juga dia itu masih berfungsi apa enggak. Kalau lihat idler, nah ini kita harusnya ganti ya untuk yang unit ini. Tapi kalau yang masih baru ya nggak usah. Nah, kalau sprocket itu kalau misalkan sudah apa ya, sprocket itu aus ya, ausnya kan aus sendiri. aus ya kan. Nah, kalau ini terjadi kausan, ini sprocketnya kita ganti ya. Jadi seperti itu pada bagian sprocket. Handrail itu yang dicek cuman kondisi tidak normalnya. Ini diganti ya handrail ini. Jadi seperti itu. Seat belt di sini nggak ada seat belt. Harusnya kalau ada seat belt kita cek juga. Itu untuk fungsinya untuk menjaga keamanan dari seorang operator ya. Seat belt, mountingnya, lem dan aparnya harusnya ada di sini. Cuman di unit ini tidak ada. Lalu ada fuel level dan fuel cap. Nah, ini fuel level dan breather capnya. Ini kan breather capnya. Ini kita lihat dia masih normal apa enggak dan cek kebersihannya. Ini harusnya dilihat ini dalam ke dalam. Cuman ini mungkin digembok ya. Nah, selanjutnya ada transmission oil. Ada ya, bevel gear oil, steering clutch oil. Oh, ini. Itu masih TK? Hah? Masih TK? Baik, mungkin pada bevel gear oil, terus steering clutch oil, final drive oil, hydraulic oil, ini kita cek dari levelnya. Kalau misalkan levelnya tidak berada pada standarnya, kita bisa tambahkan saja. Jadi seperti itu. Selanjutnya ada pada sistem elektrikal. Kalau sistem elektrikal mungkin di sana ya, di depan sini. Di situ ada wire. Nah, kita lihat dia masih berfungsi apa enggak. Nah, di selanjutnya ada pada kabin dan wiper. Kebetulan ini bukan model yang kabin, jadi ini tidak usah di cek ya, karena memang dasarnya ini bentukannya bukan kabin. Selanjutnya working lamps. Kalau working lamps di depan ya, working lamps itu kita lihat di sini terdapat, ini kondisinya masih bagus apa enggak. Lalu di sini tes fungsi. Kalau tes fungsi ketika unit
dioperasikan ini menyala, ini masih masih bagus lah istilahnya, masih berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya operator seat position di sana. Nah, operator seat position kita pasti. Nah, di operator seat position ini kita pastikan tempat duduk atau seat ini jangan sampai operator itu tidak merasa tidak nyaman gitu. Jangan sampai seperti itu. Baik, jadi seperti itu mungkin barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.